Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang-abang, kakak-kakak, para pencari ilmu yang bermanfaat yang kami muliakan. Kali ini kita mencoba kajian ilmu psikologi ya. Jadi kajian psikologi open minded ya. Psikologi pikiran terbuka atau open minded. Baiklah ya, jadi begini dalam ilmu psikologi ini ya. Kita tidak akan bisa mengupgrade mindset kita apabila kita belum mempunyai atau memiliki pikiran terbuka atau open minded. Itu dia. Nah, bila kita telusuri ya, bagaimana cara kerja atau open minded itu apa ya gitu. Kita harus tahu ya psikologi open minded atau pikiran terbuka. Jadi open minded itu ya, kalau nggak salah definisinya begini ya secara psikologi. Sebuah kemampuan berpikir secara terbuka dan memiliki sikap mental ya, untuk bersedia menerima, mempertimbangkan dan mengevaluasi segala ide, informasi ataupun perspektif baru secara kritis, bahkan jika berbeda-beda pendapat secara pribadi. Nah, poinnya dia mau menerima sebuah ide, gagasan baru, argumentasi baru, argumen baru, maupun dari sudut pandang berpikir orang lain. Kemudian ini bukan berarti dia menerima segalanya tanpa syarat, tidak ya, melainkan ya kemampuan berpikir rasional, memiliki empati tinggi dan tidak cepat menjudgment orang lain, menghakimi orang lain, tidak cepat menghakimi orang lain ya. Itu perlu, kita harus memiliki hal seperti itu ya. Jadi ya, bagaimana mungkin kita mengubah mindset kita mengupgrade mindset kita bila hal perkara open minded kita belum punya ya. Mustahil ya, bagaimana mungkin ya. Nah, lalu apa sih karakteristik yang dimiliki oleh orang-orang yang memiliki open minded? Pertama, orangnya itu memiliki empati yang tinggi ya. Maksudnya adalah ia berusaha memahami dari sudut pandang orang lain sebelum ia menjudgment orang lain. Bahkan dia tidak ada pernah menghakimi orang lain. Itu dia memiliki empati ya. Kemudian biasanya orangnya itu rendah hati ya, menyadari bahwa tidak ada yang tahu segalanya dan bersedia belajar dari siapa saja. Nah, kemudian orangnya tidak takut salah dia. Jadi berani mengakui kesalahan dan mengupdate pandangan lama berdasarkan bukti yang baru ya. Jadi mengupgrade terus ya mindsetnya, yaitu mengupgrade mindset itu mulai dengan mengubah cara berpikir, mengupgrade cara berpikir ya. Kemudian memiliki rasa ingin tahu ya, rasa ingin tahunya yang tinggi ya. Maksudnya adalah dia aktif mendengarkan dan memiliki penasaran dengan argumen ya. Jadi dengan argumen yang konstruktif ya. Dengan argumen serta argumen itu berbeda dari pendapatnya ya. Jadi aktif mendengarkan dan memiliki penasaran dengan argumen yang berbeda. Itu dia tanda orang itu memiliki rasa ingin tahu ya. Nah, baiklah ya, abang-abang, kakak-kakak yang kami muliakan ya. Banyak manfaat kita bila kita memiliki pikiran terbuka, open minded itu ya. Pertama, kita memiliki kemampuan problem solving, penyelesaian masalah ya. Jadi membantu menemukan solusi yang lebih tepat, akurat, presisi dan kreatif ya. Kemudian pertumbuhan pribadi kita. Nah, kita mengupgrade terus kepribadian kita, mengupgrade personality kita, mengupgrade psikologis kita ya. Pertumbuhan pribadi maksudnya memperluas sudut pandang dan meningkatkan pengetahuan. Dan yang terakhir adalah manfaatnya memiliki hubungan interaksi sosial, hubungan yang lebih baik di antara sesama, dengan cara mengurangi konflik karena lebih toleran terhadap perbedaan ya. Nah, kemudian
Bagaimana cara kita mengembang open minded ya, atau open mindedness ya, open mindedness ya. Pertama ya, secara psikologis ya, kita mesti meluangkan waktu. Harus ada luang waktu ya. Maksudnya jangan langsung menolak gagasan baru, lalu pertimbangkan dahulu, itu maksudnya. Yang kedua, kita harus keluar dari zona nyaman, bergaul dengan orang-orang yang memiliki latar belakang atau pandangan yang berbeda. Nah, yang ketiga adalah memiliki ada refleksi diri ya. Pertanyakan alasan di balik pendapat pribadi dan bersediakah merevisinya, melakukan evaluasi, bersediakah untuk melakukan upgrade pada mindsetnya. Dan yang terakhir adalah kurangi menghakimi orang lain, bila perlu tidak ada menjudgment orang lain ya. Belum apa-apa sudah menghakimi, belum apa-apa sudah menjudgment, nggak bagus itu ya. Jadi kurangi menghakimi, maksudnya adalah fokus pada memahami alasan orang lain, bukan langsung menyalahkan, itu maksudnya ya. Jadi keterbukaan adalah suatu keterampilan yang dapat dilatih secara konsisten ya, dan tidak boleh bukan sifat instan ya. Jadi on process, no instan. Nah, itu dia ya. Baiklah ya, abang-abang, kakak-kakak, ya para sahabat, para pencari ilmu yang bermanfaat, yang dirahmati Allah. Jadi itu modal kita ya. Bagaimana kita mengubah cara berpikir? Mengubah cara berpikir ini teorinya di dalam teori kognitif, psikologi kognitif. Aktivitas pikiran dapat mempengaruhi perasaan, emosional, nuansa mood, hingga melahirkan dan mempengaruhi pada perilaku. Nah, itu ya konsep di dalam psikologi kognitif ya. Jadi bagaimana mungkin ya, bila di kognisi kita tidak mau menerima segala pendapat yang berbeda dari pendapat kita, bagaimana mungkin kita bisa memperbaharui mindset kita? Bagaimana mungkin kita bisa mengubah cara berpikir kita gitu? Psikologisnya begitu ya. Hukumnya begitu ya di dalam psikologi ya. Jadi orang-orang yang memiliki open minded biasanya berpikirnya kritis ya. Kemudian ya, saya kalau memiliki orang yang berbeda pendapat dengan saya, asalkan positif dan konstruktif ya, itu bila perlu ya kita pelihara orang-orang yang berbeda pendapat dengan kita. Kita suburkan. Apa sebab? Bisa jadi mereka menjadi sparring partner intelektual kita. Bisa jadi dengan orang-orang seperti itu ya, kita mau mengubah cara berpikir kita yang lebih maju, lebih bertumbuh, dan lebih kritis lagi ya. Itu ya, jangan kita stagnan, jalan di tempat gitu, nggak ada perubahan ya. Jadi tanda-tanda orang mau belajar begitu ya, tanda-tanda orang mau tumbuh ya, mau berkembang ya, secara pikirannya, kepribadiannya ya, karakternya, itu harus terus bertumbuh ya. Makin lama kita semakin bijaksana, makin lama cara berpikir kita lebih konstruktif, lebih matang, lebih kritis lagi ya. Jadi kita masih ingat ya, disampaikan oleh guru kita ya, kita mesti menerima kebenaran meskipun yang keluar dari orang non muslim sekalipun. Kita mesti mau menerima kebenaran meskipun dari mulut kata sekalipun ya. Kita mesti mau mendengar dari pendapat orang-orang yang kita benci atau kita tidak sukai misalnya. Bahkan perilaku membenci dan perilaku tidak suka itu, atau like and dislike, itu tidak bagus ya di dalam perkembangan tumbuh kembang kesehatan jiwa ya. Bahkan orang yang memiliki sifat kebencian itu atau tidak suka pada orang lain, itu biasanya memiliki jiwanya lagi sakit ya, sakit jiwa orang seperti itu ya, secara memiliki gangguan kepribadian, gangguan akhlak gitu. Baiklah ya, jadi abang-abang kakak-kakak ya, mudah-mudahan ya berpikir kritis saya ini bisa menjadi trigger ya, untuk agar abang-abang kakak-kakak bisa lebih terpacu lagi ya, lebih berkembang lagi ya dari sudut pandang cara berpikirnya. Dan ingat, kita mesti belajar ya dari orang-orang yang berbeda pendapat dari kita. Bisa jadi
Kebenaran itu dititipkan oleh Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang tidak kita sukai, ada kepada orang-orang yang kita benci. Bisa jadi kebenaran itu justru datangnya dari orang yang berbeda pendapat dari kita. Jadi berlakulah luas di dalam cara berpikir, dalam cara bergaul. Bergaullah yang luas. Nah, kita berbuat baik saja kepada orang lain ya. Soal nanti selektif teman itu nanti ya. Jadi tetaplah kita memperlakukan orang lain sebaik-baiknya, dan kita menerima sebuah pendapat, cara pandang orang dari sudut pandang orang meskipun berbeda dari pendapat kita ya. Nah, mana tahu disitulah cara kita melakukan evaluasi diri. Dan mana tahu dari situlah kita bisa merenungi ya pendapat dari orang lain. Tidak saja kita bisa melakukan perenungan pada pendapat kita sendiri, tidak ya. Jadi kita terus merenungi. Dan begitulah cara Tuhan untuk bisa menyadarkan kita. Karena selama ini kenapa? Pertanyaannya, kenapa kita tidak bisa berlaku open minded, pikiran terbuka, sehingga kita kesulitan mengupgrade mindset kita, mengupgrade personality kita, mengupgrade kejiwaan kita yang lebih sehat, yang lebih tumbuh ya, lebih berkembang ya. Bagaimana mungkin dia sampai pengembangan diri, bertumbuh aja tidak gitu ya. Nah, apa yang terjadi sesungguhnya? Secara psikologis, karena adanya kungkungan di dalam pikiran dan emosinya. Nah, di dalam pikirannya bermasalah, terjadi distorsi kognitif ya. Jadi sebenarnya orang open minded itu ya orangnya memiliki kerendahan hati. Dia mau belajar pada semua banyak orang ya, menerima pendapat orang lain. Kemudian orangnya biasa memiliki empati, menghargai orang lain, dia respect kepada orang lain. Biasanya orang bersikap open minded ini dia mau berubah menjadi orang baik, dia mau menjadi orang baik. Nah, bagaimana mungkin kita bisa menjadi orang baik ya bila kita tidak open minded, bila kita tidak mau mengubah, mengupgrade mindset kita. Di situ modalnya ya, di situ pakailah mindset. Dari mindset kita mengupgrade, kita mengubah mindset kita, mengubah cara berpikir kita sehingga menjadi mindset yang Qur'ani, hingga melahirkan perilaku akhlakul karimah, akhlak yang baik, memiliki nilai-nilai kebaikan, ya nilai-nilai kebenaran, dan tetaplah kita berada di dalam koridor di jalan Tuhan yang Allah ridai. Semoga ini dapat bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil